apresiasi ya, dan juga banggalah Bung Krisna. Abang kandung saya juga polisi, sering Aktifnya seperti masih? ini, sering menyuarakan yang benar. Masih aktif juga? Belum lama meninggal. Kasian. Tapi saya mau lihat gambar besarnya, Bung Aiman. Kalau diskusi kita membahas soal reformasi Polri, bagi saya itu terlalu sempit nanti sudut pandangnya. Memang situasi politiknya menuntut isu-isu seperti ini masih aktual dan ramai untuk dibincangkan di media. Tetapi saya melihat grand design dari perkembangan demokrasi Indonesia ini sudah rusak sejak 1998. Setelah Pak Soeharto turun, orang euforia dengan munculnya sebuah fase sejarah baru, yaitu kebebasan sipil. Tapi orang tidak pernah berpikir kriteria-kriteria dasar untuk mengisi demokratisasi di era kebebasan itu apa? Sipil tidak terbiasa dengan disiplin. Di era Soeharto itu kita tahu itu, nggak bisa dibantah itu. Memang karena kebijakan politik Soeharto bisa kita jadikan alasan, tetapi pada dasarnya sipil tidak terbiasa dengan hidup teratur, disiplin, segala sesuatu itu berdasarkan aturan dan sebagainya. Akhirnya kebablasan tuh setelah 1998 tuh. Partai politik juga kebingungan mau diarahkan kemana orientasi politik demokrasi ini. Akhirnya apa? Rame-rame purnawirawan militer dan polisi juga masuk partai politik. Karena memang mereka dibutuhkan untuk menjadi panutan di dalam menginstitusionalisasi itu yang namanya keutamaan-keutamaan di ruang sosial politik dalam berdemokrasi itu. Etos kerja dan sebagainya. Lalu kemudian seiring dengan itu masyarakat sipil kita bertumbuh secara random tetapi tidak kongruen, tidak simetris. Masyarakat sipil di pusat kota Jakarta dengan di kota pinggiran apalagi di pedesaan itu tidak simetris kualitas pertumbuhannya. Akhirnya kekuatan pengimbang yang mengontrol, mengawasi jalannya demokrasi juga tidak berjalan secara efektif. Nah di tengah situasi macam ini kita terus menggaungkan yang namanya civilian supremacy, supremasi sipil. Lalu kemudian sebagian besar aktivis akademisi kampus itu larut mabuk di dalam warisan ingatan lama dalam dikotomi militer non-militer. Nah sehingga orang kemudian tidak berpikir bagaimana mengisi ruang reformasi ini secara benar karena dia merasa sudah menang ketika reformasi militer itu dilakukan melalui munculnya Undang-Undang 34, lalu kemudian pemisahan Polri dari ABRI itu terjadi, maka fase 98 sampai 2002 itu kan fokusnya pada penataan struktur termasuk kepolisiannya. Nah 2002 sampai 2010 itu konsolidasi internal tuh termasuk di Polri. 2010 sampai 2020 muncul banyak problem di internal institusi manapun di Republik ini termasuk Polri. Fokusnya ke sana. 2021 sampai sekarang baru kita bicara soal fokus pada reformasi birokrasi, digitalisasi, penguatan sumber daya manusia dan sebagainya. Nah Polri di era Pak Sigit kan di situ kekuatannya. Bagaimana membangun reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi, sumber daya manusia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah perkara Ibu siapa tadi nih? Cindy. Ibu Cindy, ini satu hal kecil. No, ini perkara yang biasa dimanapun di Republik ini. Maksudnya? Orang mengalami seperti ini tuh banyak. Tapi tidak boleh dianggap biasa. Enggak, saya belum selesai. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh birokrasi yang lain. Ya. Di banyak tempat orang urus KTP juga masih harus bayar. Di banyak tempat saya sendiri berapa hari lalu ditelepon urus sertifikat tanah. Di kampung saya harus bayar 26 juta untuk di bidang tanah yang kecil. Saya bilang ya aturannya kan nggak sampai segitu, kenapa? Alasannya bla 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 bla. Artinya bahwa persoalan kita hari ini bukan hanya persoalan Polri, ini persoalan ke semua institusi negara, institusi publik itu bermasalah.
Maka kalau fokusnya pada reformasi Polri, bagi saya kita terlalu sentimental dan ini pendekatan situasional yang timpang, nggak komprehensif, nggak holistik, nggak menyeluruh dan tidak akan menyelesaikan persoalan di jangka panjang. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Di jangka panjang. Saya siap dukung ibu ini, perkara macam ini harus diatasi segera. KUHP yang baru, Bung Aiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu adalah sebuah pergeseran paradigma yang serius dari penegakan hukum yang orientasinya atau bersifat retributif, pendekatannya punitif, mengarah ke restoratif. Artinya bahwa ke depan kita percaya persoalan macam ini semua bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan komunikatif. Tidak perlu lagi penjara dipenuhi oleh oleh tindak pidana-pidana kecil-kecil itu. Nah, artinya bahwa ada upaya humanisasi di dalam proses penegakan hukum dan Polri dipaksa untuk menjadi humanis. Itu KUHP yang baru. Nah, itu yang nanti akan berlaku di 2 Januari 2020. Jadi kita punya harapan, kita punya optimisme, jangan takut. Reformasi Polri yang dimaksud oleh Presiden itu adalah untuk memetakan kira-kira desain pembenahan mulai dari titik mana untuk institusi. Tetapi izinkan saya untuk berpendapat, terutama untuk Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati dan cintai, reformasi ini harus mengarah kepada semua institusi, jangan hanya Polri. Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri Listio Sigit, tim reformasi dia bentuk, bukan sebuah pembangkangan Bang Slamet. Tapi ini adalah sebuah tindakan proaktif untuk segera melakukan pembenahan sebagai persiapan sebelum tim resmi dari Presiden itu berjalan. Itu artinya Pak Kapolri tahu diri nih, ada masalah, mari kita benahi dulu. Seperti akan ada tamu besar datang, ayo kita bersih-bersih rumah dulu. Itu hal yang biasa. Tapi apakah ini hanya persoalan Polri? No, pergi ke semua birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah, banyak problem. Tadi saya baru sebut, sentuh sedikit dan perkara. Dan problem-problem mental rusak, paradigma yang rusak macam ini sudah masuk ke segala lini, sifatnya sistemik. Bung Aiman, saya baru selesai jadi kandidat pemilihan Ketua Umum ILUNI UI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Saya tercengang dan saya tulis di pendahuluan buku baru saya, Ilmu Politik dari Era Klasik sampai Era Digital. Saya kupas di situ di awal bahwa ternyata demokrasi ini sudah luar biasa bermasalah. Bahkan di dunia kampus pun orang berlaku curang, money politics. Itu menjadi anggap sebagai hal yang biasa. Di ILUNI UI pun Anda menengarai ada money politik di situ. Saya didekati 1-2 oknum panitia itu untuk membicarakan soal transaksi itu. Artinya bagi saya itu proses pemilihan sudah berlalu dan bagi saya itu sebuah eksperimen politik. Untuk saya sebagai seorang akademisi ilmu politik tentu saja penting untuk bisa saya mendalami betul bagaimana dinamika politik di dunia. Apa yang ditawarkan misalnya? Nanti kita bicarakan lain konteks. Tapi saya mau untuk menang maksudnya? Untuk Anda menang? Iya, setidaknya untuk memperlancar proses dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa kerusakan ini sudah bersifat endemik, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Money politics di pemilu jangan dianggap hal terpisah dari mentalitas birokrat maupun orang-orang di institusi lain yang kita saksikan hari ini. Itu semua saling bertaut itu. Karena akarnya seperti yang dibilang oleh Pak Pangrukun tadi, kalau onderdil berpikirnya itu sudah rusak, maka seluruh produksi tindakan dan sikapnya itu akan rusak. Maka hari ini kita tidak perlu berdiskusi seakan mengadili Listio Sigit sebagai Kapolri. Kita mengadili diri kita sendiri dan seluruh institusi di Republik ini. Itu tema kita. Terima kasih. Oke, baik.